Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala aidan fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul adzim. Hadirin bapak-bapak, adik-adik jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan yang sejuk siang hari ini, khotib mengajak diri khotib pribadi serta segenap jamaah sholat Jumat semuanya untuk senantiasa merawat dan meningkatkan iman serta takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari Jumat satu ke Jumat selanjutnya. Baik iman dan takwa kita sebagai pribadi hamba Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa kita bersama anggota keluarga kita masing-masing, iman dan takwa anggota masyarakat di lingkungan kita, bahkan lebih-lebih iman dan takwa seluruh penduduk negeri yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa merawat iman dan takwa kita, anggota keluarga, masyarakat, dan penduduk negeri ini dari Jumat satu ke Jumat selanjutnya, ini dapat menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap rizki dan kebaikan yang kita terima setiap harinya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita di dalam salah satu firman-Nya di dalam Quran surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan seandainya sebuah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barokatin, maka sungguh akan aku buka keberkahan-keberkahan minas samai wal ard, baik yang itu datangnya dari langit maupun yang ada di permukaan bumi yang kita injak ini bersama. Mungkin bisa jadi rizki dan kebaikan yang kita terima dan keluarga kita tidak banyak, tetapi di dalam rezeki ini ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bisa jadi di dalam rezeki yang tidak banyak setiap bulan kita terima tersebut, anak dan istri kita semuanya sehat walafiat, tidak jarang sakit, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berobat apalagi opname.
mungkin dari rizki kita tidak banyak yang kita terima dari setiap bulannya, tetapi kita dikaruniakan putra dan putri remaja yang soleh dan soleha, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan ketentraman di dalam keluarga kita masing-masing. Sementara di sisi belahan bumi yang lain ada sebagian keluarga yang dikaruniakan mungkin secara materi berlimpah ratusan juta bahkan mungkin miliaran, tetapi naudzubillah dikabarkan kemudian harta tersebut tidak terlaporkan, uang panas, anak dikabarkan sering memukuli anak orang lain, dikabarkan terlibat dalam pencurian sepeda motor, dikabarkan terlibat dalam narkotika dan sebagainya, sehingga harta dan materi yang berlimpah itu seolah-olah tidak terasa hadir di dalam anggota keluarga tersebut, karena bisa jadi mungkin tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak dihadirkan iman dan takwa dalam setiap Jumat ke Jumat lainnya di dalam keluarga tersebut. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama yang lalu Ramadan baru saja meninggalkan kita semuanya. Oleh karena itu izinkan kami pada kesempatan ini sekaligus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita, sholat, ruku, sujud kita, terawih dan itikaf kita, sodakoh, infak, zakat kita, tilawah membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal soleh dan amal ibadah kita semuanya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip dari sebuah halaman berita.com Januari 2022, dikabarkan sedang viral waktu itu video seorang kakek berusia 89 tahun yang karena diteriaki maling oleh salah satu pengendara motor pada akhirnya dikejar bersama pengendara-pengendara lain hingga belasan pengendara, sampai pada akhirnya kakek pengendara mobil Toyota tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena mungkin terjebak kemacetan atau di gang buntu, dan pada akhirnya belasan pengendara motor yang meneriakkan maling itu memukuli kakek berusia 89 tahun sampai pada akhirnya naudzubillahi min dzalik kakek tersebut meninggal dunia. 1 tahun yang lalu di bulan Januari 2022 di Jakarta. Di kesempatan berita yang lain agak lama, tahun 2013 diberitakan ada seorang bandar narkoba non-muslim yang tampaknya frustasi berat karena baru saja meninggalkan persidangan yang memvonisnya dengan vonis yang cukup berat atas perbuatannya. Di dalam penjara, sang bandar narkoba muslim ini, non-muslim ini setiap harinya murung merenungi nasibnya yang mendapatkan vonis berat itu, sementara tetangga kanan kirinya di dalam penjara tersebut hampir setiap waktu menasehati, membesarkan hatinya untuk berusaha ikhlas menerima ketentuan dari Tuhan yang diberikan kepada dia, mungkin ada kebaikan yang akan datang yang akan diterimanya. Dengan nasihat-nasihat inilah bandar narkoba muslim ini pada akhirnya tersentuh dan terpanggil untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari 2 berita yang sudah berlalu tersebut adalah di satu sisi lisan ini kadang-kadang bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi orang lain, bahkan bisa mengantarkan seseorang bertemu kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di saat yang lain, lisan ini kadang-kadang menyakiti orang lain, menyakiti sekelompok orang lain, memfitnahnya, bahkan membuat orang tersebut hilang nyawanya karena fitnah lisan
dari kitab tersebut meskipun hanya satu kata, hanya dengan teriakan maling saja sudah bisa menghilangkan nyawa seseorang yang belum terbukti kesalahannya, karena setelah itu, setelah diperiksa oleh pihak yang berwajib, antara KTP dan STN sudah sesuai. Lah apa sebabnya? Ternyata di antara belasan yang mengejar kakek tersebut ada satu orang yang mungkin sempat tersenggol kendaraannya, tetapi karena tidak berani mengejar sendiri, dia meneriakkan satu kata memprovokasi orang-orang lain sehingga terjadilah pengejaran pengeroyokan tersebut sampai akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya dampak lesan yang tidak bertulang ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa pesan di dalam beberapa hadisnya. Salah satunya yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sekaligus berpesan kepada kita semuanya kaum muslimin, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Apabila ada seseorang yang berkata tentang satu hal, kemudian yang dikatakan itu dia sendiri tidak faham dan dia sendiri tidak tabayun mengkonfirmasi kebenaran ma fiha, berita tersebut, yahwi biha finnari, maka apa yang dikeluarkan dari lesan tersebut suatu saat bisa mengantarkan seseorang tersebut kepada neraka. Ab'ada minal masriki wal maghribi, di mana neraka tersebut bagi orang yang seperti ini jauhnya seperti antara timur dan barat, bahkan lebih jauh dari itu. Maka hikmah pesan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang disampaikan oleh salah satu imam mazhab besar kita, Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, apabila di antara kita hendak berkata dan kita tidak yakin kebenaran kata-kata tersebut dan manfaatnya, maka hendaklah bersabar menahan kata-kata tersebut sampai kita betul-betul yakin bahwa kalimat tersebut benar dan bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitar itu. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitu besar dan dampaknya lesan ini bagi orang lain di sekitar kita, Rasulullah berpesan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa lesan ini adalah salah satu ciri akhlak kemusliman seseorang yang mengaku sudah beriman dan berislam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna mil lisanihi wayati. Yang dikatakan seorang muslim itu, kalau memang dia benar-benar muslim, adalah ketika orang-orang lain muslim lainnya di sekitar kanan kirinya, di rumahnya, di kantornya, di kampungnya, di tempat kerjanya, dan dimanapun dia berada, di komunitasnya dan sebagainya, adalah ketika orang-orang di sekitarnya salima mil lisanihi wayati. Orang-orang di sekitarnya merasa selamat, merasa aman dari apa yang diucapkan oleh lesannya. Tidak terganggu, tidak tersakiti, tidak terfitnah dengan kata-katanya, apalagi tersakiti, terancam, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan yang kedua, ciri seorang muslim, kata Rasulullah SAW, adalah ketika orang lain di sekitarnya selamat dari tangannya. Ini secara fisik bisa berarti orang muslim itu tidak mungkin memukul, apalagi menusuk, apalagi mengeroyok dengan tangannya. Tetapi kalau kita terjemahkan dalam konteks era digital teknologi saat ini, orang yang muslim adalah orang yang selamat dari tangannya, selamat dari jari jemarinya ketika berinteraksi di dalam media sosial. Ini juga yang tidak kalah penting untuk menjadi kewaspadaan kita semuanya, karena kadang-kadang saat kita bertemu mungkin kita sudah bisa ramah, santun, berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi di saat yang lain ketika kita berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial, di grup-grup WA, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube dan sebagainya, kadang-kadang kita kelepasan
bahwa mengendalikan tulisan yang membuat orang tersakiti dengan istilah dan kalimat-kalimat kita itu pun bagian dari yang dipesankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita memang benar-benar seorang Muslim. Bisa jadi di antara kita semua sudah banyak mengikuti banyak dampak dari akibat kurang menjaga tulisan kita di media sosial. Di bulan Januari lalu ada seorang pegawai kampus di Universitas Bandung yang mengunggah di salah satu akun Twitternya dengan mengatakan, saya melihat wajah ini kok kepingin menimpuk wajahnya dengan batako saja, kemudian sambil dilampirkan foto Bapak Presiden kita Pak Jokowi Widodo. Yang pada akhirnya tidak lama setelah itu dari pihak kampus pun juga tidak melanjutkan status pekerjaannya di universitas tersebut karena dianggap tidak menunjukkan dan tidak mencerminkan seorang pegawai yang bisa mengatur, mengendalikan dirinya di dalam bermasyarakat. Ada banyak kasus yang lainnya, bahkan yang terbaru di bulan April 2023 ini, ada seorang pegawai negeri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang karena merasa menganggap bahwa organisasi Islam tertentu tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga mengancam untuk menghilangkan nyawa anggota ormas tersebut yang pada akhirnya mengundang kepalanya untuk melakukan sidang kode etik atas apa yang disampaikan di dalam Facebooknya. Dan mungkin masih banyak lagi bentuk-bentuk media sosial lainnya yang mungkin kita simak semuanya, yang itu kalau kita lihat sebagian besarnya adalah saudara-saudara Muslim kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mungkin kita melakukan ini semuanya, maka pesan Rasulullah SAW dan pesan Imam Mazhab Imam Syafi'i yang tadi mengatakan bahwa sebelum kita mengucapkan sesuatu, jika kita tidak benar-benar yakin akan kebenaran dan manfaatnya, maka sebaiknya kita bersabar untuk tidak mengatakan sampai kita benar-benar yakin bahwa apa yang kita katakan adalah benar dan manfaat bagi orang lain. Dan pesan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang sama diriwayatkan oleh Bukhari, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khaira au liyasmut. Hanya ada dua pilihan di dalam berkomunikasi dan berinteraksi, adalah berkata baik, atau pilihan yang kedua, kalau belum bisa berkata dan berekspresi dengan baik dan ramah, maka pilihan kedua bagi seorang mukmin hanyalah au liyasmut. Lebih baik diam, lebih baik tidak merespon, baik merespon secara offline maupun tidak memberikan komentar di media-media sosial kalau komentar itu justru malah membuat menyakiti orang lain dengan komentar yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pengingat untuk kita semuanya untuk semakin sempurna menjadi seorang Muslim yang orang-orang di sekitarnya aman dari lesan dan tulisan kita. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di khutbah yang pertama kita telah memahami ada sebuah pesan penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kepada kita semuanya kaum muslimin untuk bagaimana sebisa mungkin menjaga lisan dan tulisan tangan kita sebagai bentuk kesempurnaan kemusliman dan keimanan kita. Maka pada kesempatan khutbah kedua ini tidak ada salahnya kita merenungkan salah satu ilustrasi yang disampaikan oleh salah satu dai kondang Agim. Beliau mengatakan bahwa lisan itu ibarat ceret atau teko, di mana ceret atau teko pasti hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isi teko tersebut. Jika di dalamnya susu, pastilah yang keluar susu. Jika di dalamnya madu, pastilah yang keluar dari teko tersebut adalah madu. Jika di dalam teko itu adalah kopi, pasti yang keluar kopi. Dan jika yang ada di dalam teko itu adalah racun, pastilah yang keluar dari dalam teko adalah racun. Artinya apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan keluar dari lisan dan tulisan kita itu sesungguhnya hasil dari apa yang kita serap sehari-hari di lingkungan kita. Sehingga mohon maaf kalau mungkin di antara kita pernah melihat di salah satu komen media sosial netizen yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya menyakiti, menyebut nama hewan dan sebagainya. Mungkin bisa jadi netizen ini sebelumnya memang sering mengkonsumsi di komunitas grup WA-nya, di komunitas grup Facebook-nya, dia berteman dengan orang-orang yang memang cara berkomunikasinya adalah kasar, kotor, menyakiti orang lain, sehingga lama-lama bagi dia kalimat kotor dan kasar itu bukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita mengawasi dan memastikan putra-putri kita di dalam bermedia sosial agar ketika nantinya kelak menjadi seorang yang dewasa sudah terbiasa, lebih bisa mengendalikan diri, lebih bisa menempatkan dirinya di dalam membalas apapun di dalam berkomunikasi di dalam media sosial. Kalau teman-temannya di media sosial adalah teman-teman yang soleh, yang hanya berkata yang bermanfaat dan baik-baik saja, insya Allah suatu saat ketika pun dia harus emosi, terpancing, tidak bisa mengendalikan diri, pastilah yang keluar di dalam dari mulutnya, dari otak dan hatinya hanyalah perkataan yang lembut, ramah, dan baik-baik saja, karena memang sejak awal lingkungannya secara offline maupun offline memang adalah teman-teman yang baik, yang jauh dari teman-teman yang berkata kasar, berkata kotor, sehingga tidak sadar baginya itu seolah-olah menjadi sesuatu yang dibolehkan. Oleh karena itu di akhir khutbah ini marilah kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana la illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.